Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar dia hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Ya, semangat terus. Loh, kok Kak Lala, Kak Brianya mana? Oh, itu Kak Brianya masih ada halangan, jadi saya sudah akan tes untuk menggantikan dulu. Oke, jadi hari ini materinya adalah ayo siaga bencana. Apa sih itu bencana? Ada yang tahu? Saya Kak. Bencana adalah suatu kejadian yang luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam atau bisa jadi akibat ulah manusia. Ya, bagus. Ada yang lain? Tidak, Kak. Oke, jadi jenis-jenis bencana itu dibagi menjadi dua, berdasarkan waktunya dan berdasarkan penyebabnya. Kak, isi Ya. ulang duluan ya, soalnya ada urusan keluarga. Iya, silakan. Ya. Gimana, Kak? Ya. Salam. Oke, kita lanjutkan. Tadi berdasarkan waktunya itu dibagi menjadi dua lagi, secara tiba-tiba dan secara perlahan. Sedangkan akibatnya, berdasarkan akibatnya dibagi menjadi dua lagi, berdasarkan gejala alam dan ulah manusia. Nah, contoh secara tiba-tiba dan contoh secara tiba-tiba itu bagaimana sih? Kak, Ya, Gempa bumi, ada lagi? tsunami, Ya, bagus. Kemudian secara perlahan. banjir, dan kekeringan. Ya, hebat sekali. Kemudian berdasarkan penyebabnya ada gejala alam dan ulah manusia. Masuk. Assalamualaikum. Salam. maaf Kak, saya telat. Kok telat? Tadi ada kesalahan. Ya, karena kalian berdua telat, kalian menjelaskan apa sih itu gempa bumi? Saya izin markas dulu, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dimia Aulia Rahma. Saya akan menjelaskan apa itu gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu fenomena alam yang terjadi karena pergeseran lempeng pada bumi. Dampak dari adanya gempa bumi adalah dapat memakan banyak korban. Seperti yang terjadi di Cianjur kemarin, banyak sekali reruntuhan yang dapat mencelakai seseorang yang terkena. Ya, silakan kita lanjut penyebabnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ina Safitri Ayu Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampaknya. Bagaimana sih ketika terjadi gempa bumi atau cara yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi yang pertama, jika kita berada di dalam ruangan, kita tidak boleh panik. Kemudian, jika kita berada di dalam ruangan, kita tidak boleh berada di dekat kaca atau jendela, karena kaca jendela bisa pecah dan kita mengenai reruntuhan. Lalu, bagaimana sih supaya kita aman? Caranya, kita pergi ke tempat yang aman seperti di bawah meja dan tempat-tempat yang kokoh. Yang kedua, jika kita berada di luar ruangan, maka kita tidak boleh bersembunyi di bawah pohon, tiang, atau lainnya. Yang harus kita lakukan adalah pergi ke tempat yang luas seperti lapangan. Sekian, terima kasih. Ya, berikan tangan. Oke, bisa duduk kalian. Ya, bagaimana tadi penjelasan dari teman-teman kalian? Kalian sudah paham kan? Kenapa kalau gempa bumi itu nggak boleh berlindung di bawah
bawah pohon karena dapat mengakibatkan runtuhnya pohon. Jadi nanti kalian terkena. Segitu dulu materi hari ini. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Ya, Kak. Hai. Enggak juga sih. Kamu tadi berapa? Sendiri. Kamu nggak tadi? Udah dong. Kamu mau lihat? Iya, ini tuh antar sendiri kamu terus. Halo, kami dari PM Edwirat SMK Negeri 1 Petarukan ingin mengabarkan bahwa terjadi gempa di SMK Negeri 1 Petarukan. Korban 2 orang mengalami luka lecet di bagian kepala dan tangan. Korban juga mengalami syok berat akibat gempa tersebut. Dimohon untuk segera bantuannya ya Pak. Terima kasih.